Pernahkah terlintas di pikiran Anda bahwa menu sarapan pagi ini justru bisa memicu pertumbuhan sel abnormal dalam tubuh? Riset kesehatan terkini membuktikan ada 6 jenis santapan kesukaan para orang tua yang ternyata berisiko memicu penyakit ganas. Saya berani jamin, setidaknya 3 di antaranya pasti sering muncul di dapur Anda. Sebelum kita lanjut, boleh tulis di kolom komentar Anda menonton dari kota mana, dan jangan lupa tekan tombol suka agar video bermanfaat ini bisa menjangkau lebih banyak keluarga Indonesia. Pastikan sudah subscribe channel Hidup Sehat Lansia dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan informasi kesehatan yang bisa menyelamatkan hidup Anda dan keluarga. Beberapa hari lalu, ada seorang perempuan usia 68 tahun datang ke tempat praktik saya. Sebut saja namanya Ibu Astuti. Wajahnya tampak lelah, tangannya bergetar saat menyerahkan hasil laboratorium. Begitu duduk, air matanya... Dokter, hasil tes menunjukkan saya positif kanker usus stadium 2. Padahal saya tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman keras, rutin olahraga ringan setiap pagi, dan mengatur pola makan. Saya coba menenangkannya terlebih dahulu. Setelah lebih tenang, saya menanyakan detail menu hariannya. Ternyata, hampir setiap hari, Ibu Astuti mengonsumsi makanan-makanan yang tanpa disadari justru menjadi asupan favorit bagi sel-sel abnormal tersebut. Pagi hari, beliau biasa sarapan roti panggang dengan olesan margarin dan nugget goreng. Siang hari, makan dengan lauk ikan yang diasinkan atau telur asin. Sore hari menikmati teh manis dalam kemasan sambil ngemil gorengan. Malam hari, sering membeli sate atau ayam panggang dari penjual keliling. Semua makanan yang dianggap lezat dan praktis ini ternyata perlahan merusak kesehatannya. Kasus Ibu Astuti bukan yang pertama. Dalam 2 tahun terakhir, dari 100 pasien dengan diagnosis serupa yang saya tangani, 73 orang memiliki kebiasaan makan yang hampir identik. Mereka mengonsumsi santapan yang sama, yang ironisnya, mereka kira sebagai makanan bergizi dan menyehatkan. Data terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan bahwa 30 hingga 50% kasus penyakit ganas sebenarnya bisa dihindari hanya dengan mengubah gaya hidup, terutama pola konsumsi makanan. Bayangkan, dari 10 orang yang divonis, 3-5 orang sebenarnya tidak perlu mengalami penderitaan tersebut bila mereka tahu santapan apa yang harus dihindari. Tubuh kita ibarat kebun. Setiap hari kita menyiram dan memberi nutrisi. Namun bila yang kita beri nutrisi bukan tanaman sehat melainkan rumput liar, maka yang tumbuh subur adalah rumput liar itu. Tapi ada kabar menggembirakan. Saya punya pasien bernama Pak Suryanto dari Surabaya, usia 65 tahun. Setahun lalu beliau datang dengan riwayat benjolan di usus, yang menurut dokter spesialis berpotensi berkembang menjadi tumor ganas. Penanda tumornya mencapai angka 45, padahal normalnya di bawah 10. Pak Suryanto sangat cemas. Beliau menolak operasi dan kemoterapi. Saya tawarkan alternatif. Coba ubah pola makan total selama 6 bulan. Hentikan konsumsi 6 jenis makanan berisiko yang akan saya ungkap hari ini dan ganti dengan makanan yang justru melawan penyakit ganas. Awalnya Pak Suryanto ragu. Masa hanya ganti menu makanan bisa berhasil? Tanyanya skeptis. Saya jelaskan, 6 bulan kemudian, hasil pemeriksaan membuat dokter spesialisnya tercengang. Penanda tumor turun drastis dari 45 menjadi 8. Benjolan di ususnya mengecil signifikan. Dokter spesialisnya bertanya, "Pak, terapi apa yang Bapak jalani?" Pak Suryanto tersenyum. "Saya hanya berhenti makan makanan pemicu penyakit dan menggantinya dengan menu sehat, Dok." Jangan lupa subscribe channel Hidup Sehat Lansia sekarang juga agar tidak ketinggalan informasi kesehatan berharga seperti ini. sekarang saya akan ungkap 6 makanan yang wajib Anda hindari mulai hari ini. Dengarkan baik-baik, karena nyawa Anda atau orang yang Anda cintai bisa diselamatkan dengan informasi ini. Pertama, daging olahan. Ini termasuk sosis, nugget, kornet, bakso kemasan, ham, dan semua daging yang diawetkan. Kenapa berbahaya? Daging olahan mengandung zat pengawet nitrit dan nitrat.
Ketika masuk ke lambung yang bersifat asam, zat ini berubah menjadi nitrosamin, senyawa pemicu kanker yang sangat berbahaya. WHO bahkan sudah menetapkan daging olahan setara bahayanya dengan rokok. Solusinya sederhana, ganti dengan daging segar yang Anda olah sendiri. Beli ayam segar atau ikan di pasar, bumbu sendiri di rumah. Atau lebih baik lagi, konsumsi protein nabati seperti tempe dan tahu yang justru mengandung zat pelawan kanker. Kedua, makanan yang dipanggang hingga gosong. Sate, ikan bakar, ayam bakar yang ada bagian hitam gosongnya memang terasa gurih dan wangi. Tapi, bagian gosong itu mengandung senyawa karsinogen yang sangat kuat dan langsung merusak DNA sel-sel pencernaan kita. Ketiga, minuman manis kemasan. Teh botol, minuman bersoda, jus kemasan, bahkan susu kental manis yang sering ditambahkan ke kopi. Kenapa berbahaya? Sel abnormal sangat rakus gula. Mereka mengkonsumsi gula 10 kali lebih cepat dari sel normal. Jadi setiap kali Anda minum minuman manis, Anda seperti memberi makan langsung ke sel-sel berbahaya tersebut. Riset terbaru menunjukkan orang yang minum minuman manis setiap hari memiliki resiko 18% lebih tinggi. Belum lagi gula berlebihan menyebabkan peradangan kronis di seluruh tubuh dan melemahkan sistem kekebalan. Gantinya mudah, minum air putih minimal 8 gelas sehari atau buat teh hijau sendiri tanpa gula yang justru mengandung antioksidan pelawan kanker. Keempat, makanan tinggi garam dan asinan. Ikan asin, telur asin, asinan sayur, makanan yang direndam garam memang menggugah selera. Tapi garam berlebihan secara langsung merusak lapisan pelindung lambung. Bayangkan dinding lambung seperti cat tembok rumah. Kalau terus-menerus terkena garam, catnya mengelupas dan temboknya terbuka. Di negara yang suka makanan asin seperti Jepang dan Korea, penyakit lambung ganas menjadi pembunuh nomor 1. Solusinya, gunakan rempah alami untuk menambah cita rasa. Bawang putih, jahe, kunyit, ketumbar, atau perasan jeruk nipis. Kelima, alkohol. Dalam bentuk apapun, termasuk yang tersembunyi dalam jamu tradisional. Loh, saya kan tidak minum bir. Tapi coba cek, apakah jamu atau obat herbal yang Anda minum mengandung alkohol? Banyak jamu kemasan menambahkan alkohol sebagai pengawet. Alkohol ketika masuk tubuh berubah menjadi asetaldehida, zat karsinogen yang merusak DNA dalam sel. Bahkan konsumsi dalam jumlah kecil tapi rutin lebih berbahaya. 1 gelas kecil per hari meningkatkan risiko hingga 40%. Pilih jamu tanpa alkohol seperti kunyit asam buatan sendiri, beras kencur, atau wedang jahe yang justru punya khasiat pelawan penyakit. Keenam, mie instan dan makanan cepat saji. Mie instan, makanan beku siap saji dan fast food, mengandung MSG, pengawet, pewarna buatan dan lemak trans yang sangat berbahaya. Konsumsi rutin melemahkan sistem kekebalan tubuh dan menciptakan lingkungan yang ideal bagi sel abnormal untuk berkembang. Isi bagian 4. Makanan pelawan kanker. Sekarang saya kasih tahu makanan-makanan istimewa yang justru bisa melawan penyakit ganas. Ini bukan makanan mahal atau susah dicari. Semuanya ada di pasar tradisional dengan harga terjangkau. Sekarang saya akan ungkap 6 makanan yang wajib Anda hindari mulai hari ini. Dengarkan baik-baik, karena nyawa Anda atau orang yang Anda cintai bisa diselamatkan dengan informasi ini. Pertama, daging olahan. Ini termasuk sosis, nugget, kornet, bakso kemasan, ham, dan semua daging yang diawetkan. Kenapa berbahaya? Daging olahan mengandung zat pengawet nitrit dan nitrat. Ketika masuk ke lambung yang bersifat asam, zat ini berubah menjadi nitrosamin, senyawa pemicu kanker yang sangat berbahaya. WHO bahkan sudah menetapkan daging olahan setara bahayanya dengan rokok. Solusinya sederhana, ganti dengan daging segar yang Anda olah sendiri. Beli ayam segar atau ikan di pasar, bumbu sendiri di rumah. Atau lebih baik lagi, konsumsi protein nabati seperti tempe dan tahu yang justru mengandung zat pelawan kanker. Pertama, bawang putih. Konsumsi 2-3 siung per hari bisa menurunkan resiko hingga 30%. Bawang putih mengandung alisin yang membunuh sel abnormal tanpa merusak sel sehat. Cara konsumsinya, geprek bawang putih, diamkan 10 menit,
baru dimasak atau dimakan mentah dengan madu. Kedua, kunyit. 1 sendok teh bubuk kunyit dicampur sejumput lada hitam, seduh dengan air hangat. Kurkumin dalam kunyit adalah pelawan kanker alami yang sangat kuat, tapi butuh lada hitam agar diserap tubuh dengan baik. Minum setiap pagi saat perut kosong. Ketiga, sayuran cruciferous. Brokoli, kembang kol, kubis, pakcoy. Makan minimal 3 kali seminggu. Sayuran ini mengandung sulforafan yang memicu penghancuran sel abnormal. Cara masak terbaik, kukus 5 menit saja, jangan terlalu lama agar nutrisinya tidak hilang. Keempat, teh hijau tanpa gula. Minum 2-3 cangkir per hari. Mengandung EGCG yang menghambat pertumbuhan pembuluh darah baru yang memberi makan tumor. Seduh dengan air 70-80 derajat. Jangan air mendidih agar antioksidannya tidak rusak. Kelima, tomat yang sudah dimasak. Mengandung likopen yang melindungi sel dari kerusakan DNA. Tomat mentah bagus, tapi yang dimasak lebih baik karena likopen lebih mudah diserap. Tumis tomat dengan sedikit minyak zaitun untuk penyerapan maksimal. Selain makanan, ada kebiasaan sederhana yang memperkuat efek melawan kankernya.